harus membentuk kelompok. Kebetulan ada alumni kita juga di Medan ya, di Medan itu bersedia untuk memberikan eh, arealnya untuk menjadikan tempat eh, perikanan tersebut. Jadi nanti Prof silakan kita join dengan saudara Parulian Simbolon. Kebetulan ada lumayan kecil sih sebenarnya, tapi kalau untuk di Kota Madya Medan ada 3 rantai udah lumayan cukup besar, udah bisa bikin komplek perumahan. Dan beliau bersedia untuk menyediakan tempatnya, Prof. Jadi kita sudah mikirkan sampai ke sana bagaimana nanti adik-adik mahasiswa juga bisa berusaha gitu di sana dan ini menjadi penelitian. Kemarin kita diskusi juga di grup eh, kampus, kenapa enggak kita ciptakan, kita jadikan nanti ke hilirnya gitu, ke industri hilirnya. Contoh misalnya minyak ikan atau tepung ikan. Nah ini buat adik-adik mahasiswa ini sebenarnya harus menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian-penelitian. Jadi kita mindset kita ini harus kita rubah ya. Bagi orang yang tidak mau melakukan perubahan menjadi agent of change, dia akan terlindas dengan zaman itu gitu. Jadi mari kita sama-sama dengan pola yang kami tawarkan melalui eh, ikatan alumni Fakultas Pertanian ini, semoga buat adik-adik nanti bisa bermanfaat dan buat juga teman-teman alumni. Saya lihat juga banyak orang-orang sukses di sini, orang pengusaha tapi mau belajar gitu. Jadi welcome, selamat bergabung kepada kita semua. Untuk itu kesempatan yang singkat ini Prof, karena sudah tersita waktu kita 1 jam ini Prof. Pada Prof, kami mohon dapat memberikan edukasi pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Prof, hello. Silakan Prof. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi saya mohon maaf nih, nggak tahu di mana teknisnya nih. Sampai putri saya yang kebetulan di Medan juga ikut turun tangan. Baru ini bisa berhasil melalui Hotmail. Ya, udah kelihatan kira-kira share PowerPoint saya? Sudah Prof, sudah Prof. Baik. Sudah Pak. Ya oke, terima kasih. Ya, jadi topik kita hari ini adalah budidaya ikan di pekarangan, fish farming in the yard. Ini karya saya dengan Ibu Maria Rumondang. Saya adalah pebisnis dan praktisi budidaya ikan dan kopi. Ikan dan kopi ya. Saya kerja dan Ibu kerja di Nomensen. Bagi sahabat-sahabat yang di luar Nomensen tentu inilah perkenalan saya. Karena waktu kita saya coba untuk agak cepat sedikit ya, tapi bisa kita perpanjang nanti. Inilah kata pembuka dari saya. Menginspirasi orang jauh lebih berguna daripada mengajari orang. Ini kata-kata ini saya buatkan tahun 2010. Hingga sekarang bisnis ikan saya terus berkembang pesat dengan orderan yang membludak. Pembeli terpaksa antri. Cuman saya buat first comes, first serve. Yang datang pertama itu kemudian yang harus diservis yang pertama. Isi paparan saya ini adalah pertama latar belakang bisnis ikan yang saya geluti, model bisnis kanvas, teknologi budaya ikan di pekarangan, dan kemudian ada penutup. Saya mulai dengan latar belakang bisnis ikan saya ini. Nah, kita ketahui pertama bahwa kita semua mengalami dampak pandemi. Mohon maaf, nanti paper ini bisa saya share nanti setelah saya konversi ya. Bisa share, nanti saya kirim ke ketua, nanti ketua yang mengirim ke kawan-kawan. Jadi dampak pandemi COVID-19 yang lalu itu dimulai daripada Maret, membuat 3 kafe, kedai kopi saya, Metal Coffee, terpaksa berhenti operasi. Di kampus UHN tutup kampus, di Bandara Kuala Namu juga harus tutup karena waktu itu ada penutupan bandara. Di Pematang Siantar yang join saya dengan kawan saya Insinyur Ramot Tobing MM itu juga terpaksa tutup. Sangat berkembang. Metal Coffee saya mau ekspansi terus, tapi kemudian terjadilah pandemi. Tapi semangat entrepreneurship saya, kewirausahaan saya terus menggelora. Kreativitas berpikir dan bertindak saya selalu hidup. Berpikir positif, mencoba inovasi dan pantang menyerah. Dan pantang menyerah dalam hidup. Itulah gaya hidup saya. Jadi kemudian melahirkan suatu pemikiran atau inovasi buat saya.
Saya adalah juara nasional kompetisi Social Entrepreneurship 2010. Jadi jiwa entrepreneurship itu sudah sangat lama tertanam pada diri saya. Jadi suatu kompetensi internasional yang dilaksanakan oleh British Council Indonesia, saya maju ke kompetisi atas nama dan untuk Aliansi Pro Agribisnis Papua Barat, dan saya termasuk juara nasional sehingga kami diberikan hibah 100 juta. Dan Anda bisa lihat di dalam foto ini adalah pelaksananya di atas, simbolnya British Council, dan dana itu berasal dari bir hitam, ya, perusahaan bir hitam. Prinsip kami adalah from one to many, dari satu ke banyak orang. Kami menciptakan kesempatan kepada communities, creating opportunities for communities. Nah, bagaimana inspirasi itu muncul mengenai budidaya ikan ini? Ini muncul ketika saya duduk di depan rumah, ya, depan rumah, lalu saya menoleh ke kiri, di depan rumah itu ada kolam ikan terbuat dari beton. Lalu saya terpikir bagaimana ini memanfaatkan ini, karena keluar rumah nggak bisa lagi, harus kita segala macam tutup kampus segala macam, harus di rumah banyak-banyak. Nah, saya tidak mampu hanya membaca, menulis segala macam, ya, tetapi tetap di akademik tetap saya produktif, ke jurnal segala macam menulis. Nah, sekarang saya waktu itu berpikir, oh ya, kenapa nggak saya manfaatkan apa yang ada di depan rumah ini, gitu. Lalu saya berpikir bisnis ikan. Lalu kemudian saya analisis terlebih dahulu dengan menggunakan model bisnis canvas. Ya, sambil berpikir dengan cara seorang social entrepreneur. Saya social entrepreneurs, yaitu from one to many, creating opportunities for communities. Ya. Nah, model bisnis canvas ini saya gunakan waktu kompetisi itu, dan saya gunakan juga dalam mengembangkan Metal Coffee. Jadi sudah teruji model bisnis ini di dalam diri saya. Bisnis model ini sudah teruji dalam diri saya. Sehingga kemudian sangat saya yakini. Baik, apa rupanya model bisnis canvas itu? Saya analisis dalam kaitannya dengan budidaya ikan ini. Baik, mari kita dulu pertama bicarakan tentang model usaha atau model bisnis sangat perlu sebagai pedoman. Apakah saya ingin bertanya, apakah saya terlalu cepat ngomong? Enggak. Oke, ya, baik. Tidak, Pak. Oke, baik. Model usaha atau model bisnis, ya, baik, terima kasih. Model usaha atau model bisnis sangat perlu sejak awal kita buat. Bukan saja sebagai pedoman, panduan, tetapi juga sebagai suluh. Kita tahu dengan terang benderang kemana kita pergi dan apa yang harus kita pegang. Ya, kita tahu kemudian apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana cara melakukan itu. Model bisnis sebaiknya model bisnis yang dapat diperbesar, scale up atau direplikasi. Jadi kalau kita lakukan pada skala kecil, kalau itu berhasil, kita tinggal memotokopi, ya, mereplikasi dengan cara yang sama, kemudian berkembang. Itu yang terjadi pada Metal Coffee. Jadi model bisnis canvas itu saya mulai di kampus. Ternyata berkembang luar biasa. Lalu kemudian merambah keluar. Saya yang belum cukup waktu untuk lebih cepat lagi berambah keluar, tapi terjadi perkembangan. Kalau orang mengatakan, kau udah usaha Pak Malau, berapa omsetmu katanya? Waduh, lumayan lah, ya. Kalau di atas 1,5 M ada omset itu. Cuman keuntungannya sudah masuk kelas menengah. Cuman keuntungannya tentu profit saya sangat sedikit. Yang penting bisa jalan 4 pegawai saya bisa jalan hidup dan saya senang. Jadi profit nggak terlalu besar, ya. Berikut ini adalah model kampas saya untuk budidaya ikan di pekarangan rumah. Mari kita lihat. Sebentar ya, ini ada gangguan. Oke, ini dia. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Baik, ini adalah sebuah model bagaimana cara berpikir. Makanya dalam bisnis ini kita mulai dulu dari paling terakhir di bawah ini. Coba lihat aliran pendapatan, ya, aliran pendapatan atau revenue stream. Kita mulai dari situ, dan saya mau mulai dari situ. Apa sih yang mau saya jual yang mendapatkan uang? Nah, saya menjual ikan konsumsi lele dan nila. Tentu mengapa lele dan nila itu ada latar belakangnya. Nggak usah saya mulai karena bisa juga gurame nanti bertambah. Tapi saya putuskan nila dan lele. Apa yang mau saya jual? Ikan konsumsi.
Lalu kemudian bibit ikan, lele dan nila. Jadi dua-duanya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan segmen pasar saya siapa? Ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Segmen pembeli saya siapa? Keluarga, ya, rumah tangga, family, segala macam. Masyarakat sekitar kampus, di kampus, sekitar perumahan, kemudian pembudidaya ikan, ya, pembudidaya ikan karena saya akan menjual nila, bibit gitu ya. Lalu pecinta kolam kolam taman, kemudian restoran dan kantin. Dan saya berencana kalau nanti pandemi berakhir, saya buka kedai kopi itu kembali, maka akan tambah satu menu lagi, yaitu nila dan lele dengan harga yang terjangkau. Makan sepuasnya bisa 10.000, 15.000 termasuk metal coffee. Nah, setelah itu baru saya bergerak ke kiri. Bagaimana hubungan saya dengan pembeli, customer relationship, supaya customer saya ini tetap bertahan setia kepada saya dan mau membeli. Yang pertama adalah saya buat bonus ikan. Nah, kalau orang membeli 1.000 bibit, saya kasih bonus 10%, jadi 1.100. Sebenarnya dari segi harga itu sudah menjadi diskon harga. Tapi bagi saya lebih enak mengatakan bonus ikan daripada diskon harga. Kalau saya sebut diskon harga itu akan tidak mengenakan terhadap para penjual ikan lainnya. Bersaing tidak sehat. Tapi kalau bonus, itu saya kira semua orang bisa lakukan. Kemudian bonus probiotik SM. Probiotik, ini bakteri-bakteri yang ada 21 di dalamnya itu saya racik sendiri. Ya, saya racik sendiri. Baik bakteri Yakult, segala macam dari pasar. Pokoknya bakteri yang cocok bagus untuk ikan, saya racik ada 21 bakteri di dalam. Luar biasa. Nah, ini saya kasih bonus. Kalau membeli sekian, saya kasih setengah kilogram, setengah botol. Lalu konsultasi gratis. Nah, tentu tidak semua mengenai ikan saya ketahui, tapi kalau ada yang bertanya kepada saya, kalau saya tidak tahu saya cari dulu ya informasinya ya, begitu. Lalu promosi ke grup-grup. Grup no mention, grup ini saya promosi. Lalu di bawahnya saluran distribusi. Bagaimana saya menyalurkannya? Saya menggunakan medsos, Facebook, YouTube, ya, YouTube. Lalu e-commerce. Sebentar lagi saya akan masuk ke Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Oke. Lalu kita ke kiri. Apa yang saya tawarkan? Offer. Yang mau ditawarkan itu adalah nilai, ya, proposisi nilai, value proposition. Apa nilai, apa filosofi yang saya tawarkan kepada mereka sehingga itu tadi pembeli datang, setia dan segala macam. Pertama adalah ikan konsumsi yang saya peroleh itu harus sehat dan bergizi. Ikan konsumsi yang saya hasilkan itu harus sehat dan bergizi. Saya berkali-kali ke pasar itu melihat, oh ini bagaimana bisa sehat, bagaimana orang selera makan lele seperti ini, kurapan, terus luka, segala macam lah. Nah, lele konsumsi yang saya hasilkan itu mulus segala macam sehat. Kenapa saya pelihara juga sehat, lingkungannya sehat. Pokoknya orang tidak akan merasa jijik, tidak akan merasa membeli lele dari saya dan nila dari saya. Yang kedua adalah bibit ikan sehat dan unggul. Jadi bibit ikan nila dan lele yang saya hasilkan itu harus sehat dan unggul. Hampir tidak ada mati. Gitu. Cepat berkembang, cepat membesar, gitu. Harga yang berdaya saing. Nah, itu tadi, harganya saya selalu di bawah harga pasar sedikit. Ya, lalu saya kasih bonus lagi kalau seseorang membeli. Artinya bagi saya itu margin profit margin itu tidak perlu besar-besar. Yang penting banyak omset. Lalu kemudian ke kiri lagi kita aktivitas key activity. Apalah kunci kegiatan saya? Yaitu memproduksi ikan konsumsi dan bibit ikan. Itulah kunci saya yang pertama, kunci aktivitas saya yang pertama. Yang kedua adalah menjual ikan konsumsi dan menjual bibit ikan. Itulah aktivitas kunci. Bagaimana dengan sumber daya kunci? Sumber daya yang kunci. Apa rupanya yang menentukan sehingga penjualan saya ini berjalan, bisnis saya ini berjalan? Pertama adalah harus saya punya induk ikan bersertifikat. Supaya orang percaya, supaya bibitnya sehat, ya, supaya bibitnya unggul. Kedua, kolam pemijahan dan pembesaran. Nah, kolam pemijahan dan pembesaran.
Nah, di depan itu nanti saya tunjukkan di mana pembesaran, di mana pemijahan, induk ikan saya bersertifikat. Harus luar biasa. Lalu saya ketarik ke kiri, ya, ke kiri, partner kunci. Siapakah partner yang menentukan berhasil tidaknya saya? Yang paling menentukan tidak boleh, tidak harus ada, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara. Karena dari mereka lah saya bisa beli induk nila dan induk lele bersertifikat. Nah, suatu saat ini 2 tahun ini berakhir masa sertifikatnya, tentu saya beli lagi dari mereka. Maka ini partner kunci saya ini harus saya pelihara hubungan dengan baik. Nah, kegiatan kita ini pun saya share kepada mereka, ke Dinas Kelautan, dan mereka mengapresiasi ini. Kemudian struktur biaya, cost structure. Apa sih yang harus saya keluarkan? Pertama tentu mengeluarkan biaya untuk membeli induk ikan. Kemudian membenahi kolam, termasuk menambah kolam terpal. Kemudian pakan, kemudian probiotik, starter probiotik. Nah, kalau kita lihat ini secara keseluruhan, maka kita kelompokkanlah harus ada infrastruktur, harus ada tawaran kita, harus ada pembeli, harus ada biaya, ya kan? Struktur biaya, harus ada aliran income. Inilah model. Ketua saya admin siapa saja yang masuk ya? Silakan Prof. Nah, daftarnya sama ketua. Oke, itulah dia model kanvas. Sekali lagi, ini model kanvas inilah saya gunakan untuk Metal Coffee dan berhasil. Ini juga untuk kompetisi internasional yang saya katakan tadi. Baik, saya lanjutkan teknologi budidaya ikan di pekarangan. Inilah rumah kita di Medan. Bukan rumah saya sebenarnya, ini rumah Nomensen. Kami hanya indekos saja di sini. Bayar bulannya kira-kira 200.000 per bulan. Ya, cukup murah nih. Inilah rumah itu, cukup luas ya. Nah, kalau saya buat denahnya, karena topik kita kan pekarangan ya, pekarangan. Jadi yang mau saya gambarkan ini pekarangan. Jadi inilah denahnya. Coba kita lihat nanti foto-foto akan saya tunjukkan berikut. Jadi inilah yang di jalan, lalu kita mulai dari kiri, dari atas ini rumah. Lalu sebelah kiri kita mulai budidaya gobi. Jadi ada kolam terpal kecil sebagai tempat budidaya ikan gobi. Siburicak bahasa Batak. Untuk apa ini? Nah, ini juga harus kreativitas. Yaitu saya ambil untuk makanan lele. Sumber protein. Nah, oke. Kemudian di sebelahnya itu terpal juga pembesaran bibit nila. Disinilah saya besarkan sampai 5-10 cm. Oke. Lalu masuk ke koran. Ini jadi yang di kiri ini adalah terpal ya. Lalu yang di tengah ini adalah tempat induk nila di dalam. Lalu ada jaring-jaring. Ini adalah tempat pembesaran nila untuk konsumsi. Juga ada jaring satu lagi tempat pembesaran nila untuk konsumsi. Lalu kolam terpal di sebelah kanan ini adalah untuk pembinjahan nila dan pembesaran bibit nila. Lalu di depan ini dekat pagar ini, di sebelah kiri ini adalah tempat induk lele jantan. Lalu sebelahnya induk lele betina. Lalu sebelahnya adalah pembesaran bibit lele atau pembesaran ikan, pembesaran lele untuk konsumsi. Nah ini dia, saya tunjukkan ini. Inilah dia yang saya katakan. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian bisa melihat bahwa ini adalah kolam terpal. Kolam terpal, inilah kolam semen. Dan dikelilingi oleh kolam-kolam terpal ini semua. Oke. Nah, ini yang pertama, ini kalau kita lihat dari sisi yang lain. Nah, ini kita lihat dari sisi yang lain. Oke. Sekali lagi, ini yang paling depan ini adalah tempat pemijahan nila, tempat pembesaran bibit nila, ya kan? Sebelah kanan ini adalah tempat pembesaran lele, pembesaran bibit lele. Jadi artinya hanya di pekarangan. Lalu di depan garasi, di dalam garasi, ya, di dalam garasi, depan mobil ini. Berarti ini bagian daripada garasi. Ini adalah tempat pemijahan lele. Disinilah saya kawinkan lele itu. Nah, di belakang ini, di dalam itu adalah laboratorium kopi saya. Disitulah saya memproduksi kopi, bubuk kopi, pengujian cita rasa kopi di dalam ini. Oke. Nah, kemudian di sebelah kiri dari mobil tadi, ini adalah probiotik SM2 yang saya katakan tadi. Inilah probiotik yang saya racik itu, di dalamnya ada 21 bakteri baik. Ya, ada 21 bakteri baik. Setiap membeli dari saya bibit, saya beri 0,5 liter.
Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian dari mana sumber air saya? Air hujan. Air hujan. Banyak orang mengatakan bahwa air hujan itu jelek untuk ikan, bisa mati ikan. Ya, enggak betul itu. Ini air hujan. Hanya kepada pemijahan sekali-sekali saya gunakan air PET, air pump. Itu pun karena saya tidak sempat menampung air hujan. Air hujan kita gunakan berarti tanpa biaya. Tinggal kita mengatur ini, talang ini. Kita masukkan air hujan, kalau sudah hampir penuh kita tutup. Ini plastik merah ini adalah saya buka talangnya itu, saya sambungkan ke bawah. Akhirnya air hujan keparet. Nah, ketika air hujan yang di kolam ini sudah berkurang karena saya gunakan ke sana, gunakan ke sini ke kolam-kolam lele, ya kan, karena kolam lele di bawahnya, maka saya tambah lagi air hujan. Kalau datang hujan tinggal mengatur pipa ini. Jadi dalam artian biaya air nggak ada. Nah, cuman memang sekali lagi, air hujan itu sering disebut air hujan asam, acid. Betul. Tapi nggak jauh berbeda dengan pH air pump. Sudah saya ukur, ada pH meter di rumah. Ada pH meter di rumah saya. Mungkin kalau pas di sekitar pabrik, ya mungkin pH-nya bisa 5, makanya sering tembuk-tembuk seng. Kalau ini sekitar 6,5, ya hampir sama dengan air pump 6,9, air pump 6,8. Nah, cuman kalaupun air hujan ini tidak masalah, harus kita ketahui di air hujan itu tidak banyak mineral. Tidak banyak mineral karena yang menguap ke atas ke angkasa itu H2O. Ya, dan butir-butir debu di atas menyatukan butir-butir air, jatuhlah. Tapi nggak banyak kan butir-butir debu sampai ke lapisan ke atas sana. Oleh karena itu sebenarnya air hujan itu agak miskin dengan unsur hara, nutrisi bagi ikan. Oleh karena itu wajib kita perlakukan ini air hujan. Sekali lagi, kalaupun air hujan langsung nggak apa-apa. Tapi kalau kita treatment ini air hujan, luar biasa. Treatmentnya sederhana. Hanya perlu garam ikan. Garam krosok namanya. Jangan garam dapur. Garam krosok. Maka setiap pembeli bibit dari saya selalu saya beri 1 kilogram garam krosok. Kenapa? Air garam itu air laut itu tetap. Air laut, cuman tidak dijodiumisasi, tidak mengandung jodium. Itu aja bedanya. Saya pun nggak tahu kenapa ahli-ahli perikanan tidak menyarankan garam dapur. Kalau soal harga barangkali nggak juga, ya. Nah, garam laut itu yang sudah mengkristal itu di situ banyak sekali nutrisi. Bahkan Dr. Manurung yang dari RISPA dulu meneliti tentang pengaruh air laut terhadap tanaman dan dia merekomendasikan air laut itu sebagai pupuk. Dr. Manurung. Dr. Alexander Manurung. Itu disertasi dia. Nah, wajib kita beri garam krosok. Harganya cuma 3.000 kalau 1 kilo kalau kita beli 1 goni. Nah, nanti saya lanjutkan dengan bagaimana menggunakan garam itu ya. Nah, ini adalah sertifikat induk nila saya, namanya Sultan. 5 menit lagi, Prof. Oh iya, betul. Gimana ya kita lanjutkan ini? Nggak bisa di-expand ya? Biaya ya? Boleh, Prof. Boleh. Saya sudah percepat sebenarnya sih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Karena di teknologi budidaya itu di belakang saya buat, karena seperti yang saya katakan menginspirasi jauh lebih baik daripada hanya sekedar tenis. Baik, saya lanjutkan. Ini sertifikatnya dari induk nila, berarti asli, unggul. Ini adalah nilainya di kolam. Ini adalah pemijahannya, jadi tempat kawin jantan dan betina. Ini adalah berikutnya, ini adalah bibit nila, ya, umur 5-10 cm. Dan ini adalah foto sekjen kita, ya, sekjen kita, Josephine Sitompul SP yang membeli bibit nila ke saya beberapa hari yang lalu. Lalu ini adalah sertifikat dari induk lele saya, ya, Sangkuriang dari Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Utara. Jadi artinya betul-betul terjamin.
Nah, ini saya ketika mau memijahkan, ini saya pakai masker bukan apa-apa, bukan karena ada corona di situ, bukan. Karena kita kan memegang ikan itu terpercik air, jadi airnya supaya nggak kena mata gitu ya. Tanpa corona pun saya pasti pakai face shield seperti ini. Lah ini adalah induk lele kita. Oke, ini adalah induk lele yang jantan. Ya, yang jantan. Banyak bertanya orang bagaimana sih ciri jantan. Itu ada suatu bentuk daging di ujung itu yang meruncing ya. Lalu ini adalah betina, bulat dia, bulat. Makin merah alat kelamin jantan, makin merah alat kelamin betina, makin siap dia memijah. Makin siap dia kawin. Oke. Lalu ini adalah tempat perkawinan mereka yang di samping rumah tadi ya. Jantan ada di dalam, betina ada di dalam. Lalu ini adalah bibit lele umur 12 hari. Lalu ini adalah bibit lele umur 30 sampai 40 hari. Berikutnya ini. Ini dia. Umur 30 sampai 40 hari. Sehat-sehat, jarang ada yang mati. Lalu ini adalah panen perdana. Ya. Kemana? Panen perdana saya beternak budidaya lele dengan sistem bioflok. Sistem bioflok. Di dalam ini ada 760 lele. Ya, 760 lele. Saya membesarkannya dengan sistem bioflok. Dan ini laris manis sampai orang antri. Dan kemudian yang tidak dapat itu sudah memesan kembali. Ya, sudah memesan. Jadi antri. Sedang proses pembesaran sekarang. Nah, apa yang dimaksud? Suara agak kurang apa nih? Gimana ini? Mute dulu yang lain, tolong di mute dulu. Pak Julham barangkali mute. Oke. Oke, sudah saya mute ya. Nah, oke. Sistem bioflok. Jadi kita harus berbasis ilmu pengetahuan. Inilah yang sedang berkembang sekarang, sistem bioflok ini sehingga produksi lebih cepat, produksi lebih banyak, karena bibit yang kita gunakan bisa lebih banyak. Ya, karena bibit yang kita gunakan bisa lebih banyak. Bukan itu saja, mengurangi pakan yang akan kita berikan. Bukan itu saja, membuat sehat secara fisik dan kimiawi dan mikrobial air di dalam kolam itu. Kalau kata bioflok sendiri adalah bios, artinya kehidupan, flok artinya gumpalan. Jadi bakteri yang kita berikan itu akan menggumpal, menarik sisa-sisa makanan, menarik kotoran-kotoran yang ada di situ, feses-feses, menjadi satu gumpalan, dan itu kemudian dimakan oleh ikan itu. Dimakan oleh ikan itu. Jadi ikan itu memakan bakteri juga sekaligus sisa-sisa makanan itu. Padahal bakteri itu sendiri adalah sumber protein yang sangat bagus. Dengan demikian apa? Luar biasa sumber makanan kepada ikan itu. Nah, jadi sekali lagi, mikroba itu bukan hanya untuk menyehatkan air, tapi juga sebagai sumber makanan melalui pembentukan flok. Ya, membentukan flok. Ini sangat luar biasa ya. Tidak terlalu sulit ini. Tidak terlalu sulit melaksanakan, karena itu yang saya laksanakan. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, bakteri yang kita berikan pada kolam, sekali lagi gunanya membunuh mikroba negatif. Jadi mikroba musuh ikan itu dibunuh oleh bakteri ini. Jadi bakteri yang saya gunakan itu dari Yakult, dari ini saya beli dari pasaran 21. Kemudian menaikkan jumlah oksigen di dalam kolam. Kemudian merubah gas amoniak menjadi protein mikrobial. Jadi NH3 yang ada di dalam kolam dimakan diambil oleh mikroba, dirubah menjadi protein mikroba tersebut. Kemudian mendekomposisi bahan organik sehingga tersedia mineral fosfor segala macam. Kemudian kebutuhan bahan untuk sistem bioflok. Sederhananya ini saja. Bakteri baik harus ada. Garam krosok, garam ikan harus ada. Saya sudah katakan tadi, kalaupun bukan dari air hujan, dari air pam, dari air sumur, dari air bawah tanah, tetap kita perlu gunakan garam ini, karena di garam krosok ini banyak mineral-mineral yang dia harus minum, dia harus ambil, dia harus miliki. Nutrisi yang baik, sangat baik. Jadi tidak hanya protein dan karbohidrat, tetapi mineral juga. Makanya sumbernya adalah garam krosok ini.
Yang ketiga adalah aerator, sebaiknya ada. Tapi tanpa aerator juga nggak apa-apa. Tanpa aerator. Cuman tugas aerator ini apa sebenarnya? Pertama adalah selain fungsinya untuk menambah oksigen, yang sebenarnya untuk lele, oksigen bisa diambilnya dari udara. Selain itu, ada fungsi lain dari aerator yang sangat penting, yaitu menggerakkan air sehingga bakteri menyebar di dalam kolam. Bakteri nggak punya kaki, bakteri nggak punya sayap, dia diam. Kalau terjadi pergerakan air baru dia berpindah-pindah. Nah, karena bakteri di sana adalah berkembang biak, ada anak-anaknya, maka itu harus menyebar. Itu fungsi aerator ini. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ya, makanya saya bilang sebaiknya ada. Ya. Nah, kalau tidak ada aerator itu bolehlah kita sebut dengan semi bioflok. Ya, semi bioflok. Karena itu tadi bioflok itu sendiri bakteri, ya, bakteri dan gumpalan, gitu ya. Jadi bakteri harus hidup, maka dia perlu aerator. Pelaksanaan. Nah, ini dia pelaksanaannya. Jadi sudah masuk kita teknologi tercanggih zaman sekarang yaitu bioflok. Dan ini saya lakukan. Berdasarkan pengalaman itulah saya berani share pengalaman yang betul-betul saya buktikan, oh iya betul. Gitu. Jadi tidak teori. Betul, puluhan jurnal saya baca, puluhan buku saya baca, semua saya adopsi, segala macam. YouTube saya lihat semua, saya laksanakan. Inilah yang saya laksanakan. Sudah terbukti menurut saya, terbukti di depan rumah ini terlaksana. Pertama, bagaimana kita melaksanakan sistem bioflok ini? Pertama, masukkan air ke dalam kolam. Sesuaikan tinggi air dengan kolam. Ya, kalau kolam kita ada 2 meter ya cukuplah 1 meter saja. Kalau kolam kita adalah kolam terpal yang tingginya 0,5 ya cukup 20 sampai 25 cm. Ya. Enggak usah tinggi-tinggi. Ini lele ya. Kemudian masukkan garam krosok. Ya, di apa dulu, diaduk dulu di luar, garamnya dilarutkan dulu, baru ditabur di kolam. Dosisnya berapa? 1 sampai 2 kg per 1000 ml air. Ada panduannya dari Badan Penelitian Ikan, yaitu 1 sampai 2 kg, ya, 1 sampai 2 kg. Nah, kalau kita mengganti air kolam, ya masukkan lagi garam sesuai dengan jumlah air kolam yang kita keluarkan. Kemudian masukkan probiotik sesuai dengan saran produsen. Jadi di toko-toko itu ada probiotik, ada M4 segala macam ya. Laksanakan sesuai dengan saran yang ada di labelnya. Cuman probiotik SM2 milik saya yang saya racik itu dosisnya adalah 150 ml per 1000 ml air kolam. Sekali berikan saja di awal. Nanti kalau ganti air baru saya berikan lagi. Oke. Larutkan dulu dalam air atau ember lalu sebar merata di kolam. Oke. Kemudian biarkan 7 hari. Tujuannya adalah supaya berkembang dulu bakteri ini, supaya bekerja dulu dia. Kalau ada gas amonia dikerjain dulu, kalau ada bahan organik didekomposisi dulu. Setelah 7 hari baru masukkan bibit ikan. Populasinya juga ada standar ini. Kalau dia konvensional, dia hanya 200 sampai 300 ekor per meter kubik air. Tapi kalau kita menggunakan sistem bioflok, bisa 2 sampai 3 kali lipat. 1000 sampai 1500 ekor per meter kubik air kolam. Tergantung ukuran bibit. Semakin kecil kita masukkan, semakin banyak jumlahnya. Semakin besar kita masukkan, semakin sedikit jumlahnya. Begitu. Nah, saran saya kalau kalian membuka bisnis, membuka pembibitan budidaya, gunakanlah sebesar-besarnya bibit. Oke, minimum 4 sampai 8 cm. Nah, sortir sebulan kemudian. Pisahkan yang besar dari yang kecil. Ya. Kalau cuma kita punya satu kolam, apa boleh buat? Biarkan aja. Tapi belilah yang seragam. Kalau kita punya kolam 2, itu lebih baik lagi. 2 kolam terpal yang 1 meter, ya. Mula-mula kita samakan dulu satu tempat atau dua-duanya kita pakai, nanti kita sortir, gabungkan yang kecil, gabungkan yang besar. Sehingga populasi kolam menjadi lebih sedikit, yaitu 500 sampai 100 ekor berukuran besar per meter kubik air. Sekali lagi ini sistem bioflok. Kalau konvensional hanya itu 200 sampai 300. Oke. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah krusial
pembesaran lele, cara pencegahan dan penanggulangannya. Ini pengalaman saya. Orang takut tentang penyakit ikan segala macam. Itu masalahnya karena dia membeli bibit yang tidak benar. Kalau kita beli bibit dari induk yang benar dan bersertifikat, bibit itu sehat-sehat karena unggul dia. Di lembaga penelitian perikanan sudah dicari bagaimana induk sehingga turunnya sehat-sehat, tahan hama dan penyakit. Oleh karena itu saya jarang menemukan penyakit di sini seperti yang dikeluhkan orang. Jarang. Jarang, hampir tidak ada lah. Sehat-sehat semua anak lele saya ini. Kenapa? Induknya punya gen-gen, punya genetik yang hebat, yang tangguh. Jadi kalau ada masalah penyakit, ya udah tanya siapa orang tuanya. Makanya falsafah Jawa, bibit bebet bobot gitu ya. Bibit bebet bobot. Oke, inilah masalah-masalah yang saya temukan dan saya cegah. Dan saya punya pengalaman terhadap itu dan percobaan terhadap itu. Pertama, ini yang krusial. Dalam artian ini yang krusial. Pertama, perut kumbung. Sekali dua kali saya temukan itu. Lele itu berdiri tegak. Kenapa perutnya kembung? Karena kembung berat jenisnya jadi kurang satu. Sebenarnya lele itu berat jenisnya lebih dari satu sehingga dia tenggelam. Sejatinya lele ada di dasar. Tapi karena perutnya kembung, jadi berat jenisnya kurang dari satu. Akhirnya dia mengambang ke atas, tetapi keseimbangan tidak ada, akhirnya dia tegak. Kita sebut itu di perikanan sebagai berdiri tegak atau penaikan bendera, seperti menghormat bendera dia. Nah kalau ini kita biarkan, akan terjadi kematian massal. Kalau kita tidak atasi, akan terjadi kematian massal. Satu kolam itu mati semua. Penyebabnya sederhananya, gas amoniak, NH3. Gas ini muncul di dalam kolam karena penguraian secara reduktif bahan-bahan organik yang mengandung nitrogen sehingga membentuk NH3. Reduktif. Reduktif, bukan oksidatif, ya, reduktif. Nah, oke. Lalu ini adalah salah satu foto di kolam saya yang pernah saya temukan. Ini tegak dia ini. Tegak. 1 dari 30 ada di dalam jaring ini. Tapi kemudian dia besoknya mati. Kenapa? Itu dia. Udah keracunan gas amoniak dia. Tapi memang Bapak-bapak ada sekalian, gas amoniak 0 tidak mungkin terjadi. Kenapa? Lele ini bernapas dengan labirin. Dan dia menghasilkan gas amoniak. Jadi jangan pernah mimpikan 0 gas amoniak di sana. Selalu ada sedikit. Cuman kita harus kendalikan supaya sedikit mungkin. Pencegahan. Nah, ini dia. Sudah saya teliti ini, sudah saya praktekkan ini. Ya, banyak orang menyerang segala macam. Inilah saya praktekkan. Jangan berikan makanan berlebihan. Ini pencegahan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu akan jatuh ke bawah, itulah membentuk endapan. Dalam situasi anaerobik di dalam tidak ada oksigen, muncullah amonia itu. Kemudian gunakan aerator, ya, dia memasukkan udara ke dalam air, kemudian akan menekan NH3 itu lalu terbang ke udara. Kemudian pakai probiotik. Ya, kalaupun tidak ada aerator nggak apa-apa, pakai probiotik. Kalaupun tidak ada probiotik, tidak ada aerator, ya makananlah kontrol. Jangan berlebihan. Ada rumus. Ada rumus. Nanti saya sebutkan berapa banyak makanan yang harus kita berikan dan berapa kali. Ada rumusnya di belakang. Nah, solusinya. Kalau itu terpaksa terjadi karena berbagai hal. Ya, kalau itu seperti saya katakan, saya sekali dua kali mengalami itu juga, 1-2 ya. Puasakan 48 jam. Jangan kasih makanan, jangan kasih apapun ke dalam kolam, baik pelet, bahan-bahan organik seperti daun-daun atau buah-buahan, selama 48 jam. Kalau parah ya, kalau parah. Nah, kurangi air sampai 75%, kalau parah sekali lagi. Lalu isi air lagi yang baru, ya. Jangan sampai 100% karena lele akan stres. Lele akan stres. Lele adalah hewan yang paling mudah stres. Jadi cukup 75% kurangi, tapi ambil yang paling bawah. Jadi dengan selang bisa diatur aliran air yang dari kolam itu keluar yang dari bawah, bukan yang dari atas. Gitu ya. Nah, kalau parah betul. Kalau tidak parah betul, hanya 1-2 yang kena, udah. Biarkan saja tidak makan 48 jam. Jangan berikan daun ini, jangan berikan daun ini, jangan berikan pelet.
Kalau saya lihat di YouTube dan di grup-grup lele selalu sekarang kasih daun pepaya, kasih daun melinjo. Itu omong kosong semua. Sudah saya buktikan dan percobaan saya membuktikan itu. Di YouTube bisa kalian lihat bagaimana saya mencoba bahwa teori-teori orang itu salah. Kemudian masalah krusial yang kedua adalah sindrom usus pecah. Perut besar, kulit perut memerah, berdiri tegak, usus pecah. Dan kemudian mati karena ususnya pecah. Penyebabnya apa? Sederhana. Lele itu terlalu kenyang. Lele itu rakus. Sehingga kalau kita kasih pelet yang kering, dilahapnya terus sampai sekenyang-kenyangnya di dalam perutnya. Lalu kemudian mengembanglah pelet ini. Dia minum air tambah atau air yang ada dalam perutnya ada, mengembanglah pelet ini. Jadi 1,5 kali besarnya. Ya pecahlah usus itu. Pecahlah perut itu. Matilah dia. Matilah dia. Itu seperti kita makan mie. Jangan pernah makan mie yang mentah. Harus direbus dulu. Harus direndam dulu. Banyak orang saya lihat itu, ada juga orang saya lihat, Indomie dimakannya mentah-mentah cemilan. Ya tiba-tiba kejang dia di perutnya. Karena apa? Indominya mengembang. Lalu bagaimana mencegahnya? Ini dia yang banyak tidak tahu. Pelet itu harus dibibis dulu. Pelet itu harus dilembabkan dulu. Ya, dilembabkan dulu, dibesar dengan lembab dia membesar dia sehingga nanti kalau lele itu makannya dia udah penuh, tapi nggak mengembang lagi, gitu. Caranya bagaimana? Beri air ke pelet dengan perbandingan volume per volume, 1:2 untuk pelet besar, 1:3 untuk pelet kecil. Misalnya ada 1 liter pelet yang besar. Udah sediakan air 500 ml. Ya udah campur. Aduk, 5-7 menit lagi udah lunak dia baru kasih. Nah, pelet itu juga ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, kalian dicobalah berapa banyak air yang sebaiknya. Sehingga ketika kita berikan tidak tenggelam. Karena kalau kita beri air kan kalau terlalu banyak dia tenggelam juga kan. Nah, diaturlah jumlah airnya, coba saja berapa banyak sehingga tidak banyak tenggelam. Tapi inti keras tidak ada lagi di pelet itu. Oke. Kalau sudah lunak barulah berikan ke ikan. Nah, bersamaan dengan itu, di sini bisa kita kasih probiotik. Berikutnya lah nanti saya ceritakan ya. Oke. Nah, inilah cara saya bagaimana saya membibis pelet. Nah, itu yang di putih di bawah itu adalah pelet-pelet yang besar di kanan, yang kecil di kiri. Ya. Lalu itu adalah ukuran air, ya, gelas ukuran air. Selalu saya bibis. Jadi saya ukur volume peletnya, saya ukur volume airnya. Oke, saya aduk-aduk sampai lembek, saya tunggu 5-7 menit lembek baru saya masukkan ke kolam. Nah, pada saat membibis ikan, ini dia yang saya katakan tadi, pembibis pakan, campurlah probiotik ke dalam air bibis, lalu bibiskan ke pelet. Artinya, probiotik tadi kan mengandung bakteri. Ya, supaya ada di perutnya, supaya efisien perutnya bekerja. Bahan organik yang ada dalam perutnya itu diolah oleh bakteri itu. Itu sebabnya saya katakan tadi penggunaan probiotik bisa meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara, nutrisi di perut lele atau nila, ya. Dosisnya ada standar. Kalau kalian beli probiotik dari toko, baca apa aturannya. Tapi saya coba probiotik saya. Dosis probiotik saya adalah 5-10 ml per kilogram bobot pelet. 5-10 ml per kilogram bobot pelet. Bukan air, bukan kolam, tapi pelet itu. Nah, kalaupun kalian gunakan yang lain, misalnya kerak-kerak, bisa juga menggunakan probiotik ini. Kemudian solusi, puasakan 48 jam. Kalau kena, ya, kalau kena. Oke, ya sedikit lagi nih. Kanibalisme, lele makan lele. Itu karena besar tubuh lele yang berbeda atau kelaparan. Solusi, masukkan bibit yang seragam. Masukkan bibit yang seragam. Sebulan sekali sortir, pisahkan yang besar dan yang kecil. Pemberian makanan. Nah, pakan maksimum 3% dari bobot ikan. Ini yang kita sering lupa. Kita ambil 1 ember, kita tabur, biarlah kenyang di sana katanya. Justru racun.
Para peneliti mengatakan maksimum 3% kita dari bobot ikan. Jadi kalau ikan di kolam itu ada 100 kilo, maksimum 3 kilo kita kasih ke semua. Itu pun kalau dimakan semua. Makanya waktu kita berikan sebar merata, ya, kalau sudah 10% lagi yang aktif dimakan, stop. Walaupun ada yang tersisa. Inilah yang tersisa. Jadi saya sudah siapkan 3%, saya kasih merata, saya amati, tinggal 10% lagi yang makan, lalu saya stop. Ternyata ada bisa, kadang-kadang bisa sisa setengah. Ini kan lele ini atau ikan itu kan makhluk hidup. Kadang-kadang ada moodnya, ada tidak moodnya. Oke. Atau dia makan bioflok yang banyak di dalam kolam. Nah, ikan perlu karbohidrat, protein, mineral. Pandailah memilih pakan. Bisa pelet, bisa sisa makanan di dapur, kerak nasi, daging, tapi jangan tulang atau duri, ya, jangan tulang atau duri. Nah, sampai saya penutup. Jadi kunci sukses budaya pembesaran ikan sederhana di pekarangan ini, ya, di pekarangan. Bibit, cari bibit unggul. Beli bibit dari yang terpercaya dan induknya unggul. Sistem bioflok sederhana itu tadi yang saya katakan. Tanpa aerator juga bisa, asal probiotik. Kemudian pastikan ada pembelimu. Boleh rumah tangga, rumah kita, jadi nggak usah ke pekan istri atau orang tua. Kunci sukses produsen bibit, induk, teknik pemijahan, teknik pendedaran, dan pembeli. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa hingga sekarang bisnis ikan saya terus berkembang pesat dengan orderan yang membludak. Pembeli terpaksa antri. First come, first serve. Nah, untuk membantu kalau ada di antara mahasiswa dan kawan-kawan yang ingin membuka pembudidayaan pembesaran ikan, ini saya sediakan paket, ya. 300.000 saja. Saya berikan satu kolam terpal ukuran 1 kali 1 0,5 meter, 500 ekor bibit lele yang agak besar atau 100 bibit nila yang agak besar, pilih salah satu. Setengah liter probiotik SM2. Kalau kalian beli di lapangan setengah liter ini sudah mahal ini, ada 75.000, ada yang 80.000. 1 kilogram pelet, 1 kilogram garam krosok. Intinya inilah yang pertama. Nanti kalau pelet kurang kalian beli lagi. Kalau garam krosok ini sudah cukup untuk 2 bulan atau 3 apa. Nah, kalau sudah bisa ini satu saja kolam 1 kali 1,5 meter ini, kalian sudah kuasai teknologinya, udah tinggal menambahi kolam kok. Beli kolam yang terpal yang 1,1 0,5 meter ini, harganya tahu nggak kalian? Cuman sekitar 100.000. Tinggal membuat kerangkanya aja, gunakan kayu-kayu yang bekas di rumah. Ini saya juga depan ini saya gunakan kayu-kayu bekas di rumah. Nggak ada yang saya beli itu. Oke. Itulah dia, jadi saya semangati kalian untuk yang punya wirausaha. Sekali lagi, kalau sudah kita kuasai tinggal multiplikasi. Makanya perlu ada model tadi, makanya model bisnis kanvas kalian pelajari. Saya share itu karena pengalaman hidup saya menggunakan model bisnis kanvas itu sangat menolong dan telah berhasil. Demikian Ketua, kita boleh diskusi, boleh bertanya. Terima kasih Ketua, ini cepat saya buatnya. Terlambat tadi, saya selesaikan cepat. Oke, terima kasih Pak Prof. Ya, jadi mungkin menarik tadi yang sudah disampaikan Pak Prof. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan kita, bisa juga menjadi bisnis usaha sendiri, bisa menghidupi keluarga terutama, kemudian mungkin tetangga, ya. Jadi setidaknya ini dilakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi memang saya punya prinsip selalu kita hidup, kita dilahirkan kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu gunanya kita dihadirkan seorang profesor yang besar dan berkarya di Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sabamalau, yang orangnya rendah hati kalau menurut saya, karena beliau mantan dosen pembimbing satu saya dulu, kemudian mantan dekan saya. Jadi ilmu yang diberikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kepada rekan-rekan yang ingin, masih ada waktu yang tersisa, silakan yang mau bertanya langsung raise hand agar pakar langsung menjawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan tadi sudah disampaikan Prof mengenai adanya usaha tadi. Saya pikir usaha
untuk dengan nilai 300.000 itu sudah terlalu ekonomis sebenarnya. Ya, kalau kita punya ada teman juga itu modal usahanya sampai 3 juta. Jadi luar biasa nih Pak Prof, ekonomis dan efisiensi kalau saya bilang. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan resen. Ada Pak Peri Doni, silakan. Yang dari Pekanbaru, siapa tahu bisa buka usaha di sana. Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan sekarang ya. Sorry. Oke, selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore buat adik-adik semua. Gini, Prof, saya juga ada mau diskusi sedikit. Saya pernah iseng-iseng memelihara lele, tapi bukan untuk dikomersilkan lah, hanya untuk konsumsi keluarga. Cuman saya tertarik begitu ada untuk sesi ini dibikin ketua di grup alumni. Jadi saya ingin tertarik juga. Siapa tahu nanti bisa juga jadi usaha untuk di hari tua, di hari pensiun. Karena udah menjelang pensiun, Prof kan. Jadi terima kasih kepada Prof. Cuman yang pernah saya alami, Prof, pertama tadi permasalahannya ya. Saya cerita pertama permasalahan yang pernah saya alami dan sekarang pun memang sudah saya tinggalkan, tinggal hanya kolam. Permasalahannya pertama itu kembung, Prof. Memang betul. Terima kasih atas penjelasan Prof tadi. Itu penyebab dari kembungnya tadi dari gas amonia atau NH3 ya, Prof ya. Memang iya. Setelah saya kilas balik, saya selalu memberi makan itu ya sudah, yang penting dia puas, butong. Udah dia lah itu, cepat besar. Karena bukan untuk dijual, Prof, untuk konsumsi sendiri. Terima kasih penjelasannya. Yang kedua, untuk usus besar memang belum pernah saya alami. Yang paling banyak saya jumpai, Prof, yaitu kanibalisme. Cuman di sini tadi Prof belum begitu terperinci bagaimana cara mengantisipasinya, cuman hanya untuk dipisahkan saja, Prof kan. Jadi ini yang sering saya alami beberapa kali. Saya kadang bikin di kolam itu sampai 1.000, tapi begitu lihat sebulan berkurang, sampai dengan saya panen pun tidak sampai 1.000, bahkan hanya sampai 200-an saja. Saya pikir mungkin itu salah satunya yang saya tidak pisahkan tadi, Prof kan, berdasarkan besar bibitnya itu. Jadi mungkin mereka saling memakan satu sama lain. Yang mau saya pertanyakan, apa solusinya itu, Dok? Prof, selain dari kita untuk memisahkan yang itu tadi, ya dari yang besar ke yang kecil. Karena kan kadang, ya kalau untuk sekarang ini, ya waktu kita kan, saya pribadi waktu cukup terbatas. Kadang sudah pulang sudah malam, hanya sekedar tengok ikan, kasih makan, sudah. Kalau siang pun sudah capek, istirahat sebentar, sudah masuk lagi kerja. Itulah kira-kira yang saya pertanyakan, Dok. Selain tadi yang kembung juga ada memang 1-2 yang berdiri tegak seperti bendera. Lama-lama kalau nggak dibiarkan, memang pernah saya biarkan dari 2-3 ekor bisa sampai puluhan ekor, Dok, Prof, yang saya jumpai. Itu dulu, Prof, untuk sore ini mungkin bisa berbagi. Mungkin saya bisa mengembangkan untuk bisnis di hari tua nanti. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Langsung saya, Ketua. Langsung aja, Prof. Oke, baik. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu filosofinya bahwa lele itu pada intinya adalah kanibal. Itu dia. Secara nature, alamiah dia kanibal. Nah, kanibalismenya ini, sifat kanibalismenya ini muncul apabila terjadi perbedaan besar yang signifikan. Misalnya ada 10 cm, kemudian ada 3 cm. Nah, itu yang besar itu pasti melahap yang kecil ini, dikejarnya. Dan itu muncul ketika keadaan lapar. Oke.
Oleh karena itu nggak ada jalan lain. Memang kita harus upayakan dia satu. Selisihnya 1-2 cm kalau bisa. Ya kalau memang kita nggak bisa sortir ya mau bilang apa. Nah satu-satunya cara adalah beli bibit yang seragam. Baik besar dan umurnya. Nah, yang kedua, pastikan bahwa yang menjual bibit ini layak dipercaya. Karena begini, bisa aja bibit 3 cm tapi menderita itu umurnya sudah 4 bulan. Yang lain 3 cm juga tapi umurnya baru 30 hari. Tentu yang 30 hari ini akan lebih cepat berkembang karena baru muda dia. Ini sudah tua renta. Secara statistik bahwa di dalam satu populasi bibit selalu pasti ada yang besar-besar dan ada yang kecil karena kurvanya normal. Saya temukan juga itu, makanya waktu saya membuat bibit selalu saya cek sekali 3 hari sekali yang mana ini kan predator istilahnya. Yang besar itu akan predator dan yang kecil. Selalu saya ambil itu. Nah, ini juga. Lalu kemudian berikan makan merata. Berikan makan merata supaya mereka kenyang semua. Yang besar kenyang, yang kecil kenyang. Sehingga kemudian bertumbuh besar. Ada orang mengatakan lain bahwa boleh ke dalam itu kita masukkan sesuatu yang bisa lele bersembunyi. Misalnya batu-batu, entah apa. Tapi belum pernah saya praktekkan. Belum pernah saya praktekkan karena saya melakukan sortir dan selalu memasukkan yang sama besarnya. Jadi boleh dicoba Pak Simatupang nanti masukkan yang bisa kalau dikejar yang besar, yang kecil bisa sembunyi. Begitu. Yang kecil bisa sembunyi. Lalu yang terakhir yang sering menjadi apa? Kalau ada lele itu luka sedikit saja, keluarkan darah, itu wow. Dikejar itu oleh semua, bisa dikeroyok. Bisa dikeroyok. Oleh karena itu hindari ada pelukan terhadap satu lele pun. Karena itu akan dikeroyok oleh yang lain. Ini sifat kanibalismenya. Itu yang paling bisa saya jawab Pak Simatupang. Oke, Prof. Ya. Terima kasih masukannya. Cuman begini, Prof. Memang betul. Tadi setelah Prof paparkan tadi bibit Prof itu bersertifikat. Cuman saya pernah berpikir juga sebelum hari ini kita kan perlu yang kita bukan untuk dijual ke pasaran untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi keluarga lah. Jadi saya nggak perlu pakai yang bersertifikat. Itu mungkin jadi kendala juga, karena saya dari segi ekonomis juga, toh saya bukan untuk perdagangkan, saya untuk konsumsi keluarga besar. Ya kalau kumpul di rumah opungnya, di rumah orang tua saya bikin, Prof. Jadi kalau kumpul keluarga besar dengan jumlah puluhan orang mungkin bisa mengkonsumsi itu saya pikir. Baik, nggak Jadi masalah, nggak masalah. Ini kan konteks bisnis ini kan. Ya. ya mungkin dari jalan inilah mungkin bisa mengembangkan nanti, mungkin ke depannya saya coba juga yang pakai bersertifikat, Ya. nggak susah dapatnya memang. Kita pergi ke dinas perikanan Ya. atau kelautan, kita dapat memang. Atau Terima kasih. atau balai bibit ikan, balai bibit ikan. Iya, siap, Prof. Terima kasih atas masukannya, Prof. Iya betul. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada yang lain, ada adik mahasiswa atau yang lain, silakan di raise hand biar kita langsung bisa bertanya. Saya Pak. Siapa nih? Oh, perkenalkan Pak, saya mahasiswa pertanian Pak. Silakan. Nah, izin bertanya Pak Profesor Sabamalau. Maaf Pak ya, kamera saya ada gangguan Pak, kamera depan kemungkinan tidak berfungsi Pak. Nah, oke Pak, saya mahasiswa pertanian Stambuk 17 Pak. Nah, di sini juga saya ada sampingan juga Pak. Saya sudah panen lele juga di masa pandemi COVID ini setelah kuliah online yang berlangsung di rumah. Nah, yang mau saya pertanyakan Pak, kan protein apa? Kan di sini vitamin apa yang Bapak gunakan untuk pembesaran bibit lele Bapak tersebut? Dan jenis bibit apa yang Bapak gunakan atau Bapak budidayakan Pak? Terima kasih.
Ya, terima kasih adik mahasiswa. Yang pertama, waktu panen perdana itu saya beli bibit dari orang lain. Disitulah saya lihat begitu banyaknya persoalan kalau kita beli bibit salah. Yang matilah, yang jamuran lah, yang sakit lah segala macam. Dan kemudian saya akselerasi membeli induk. Jadi induk lele saya adalah induk lele sangkuriang. Bukan mutiara, sangkuriang. Sangkuriang. Itu ya, jadi produk pertama saya itu adalah bibit yang saya beli dari orang lain dan juga dari pasar. Dan di situ saya temukan banyak lagi masalah dan saya atasi. Begitu. Di situ saya belajar bagaimana mengatasi. Sekarang yang mau saya besarkan ini adalah bibit sangkuriang hasil produksi saya, cepat sekali besar. Oke. Jadi sangkuriang ya, vitamin. Dulu saya menggunakan vitamin multivitamin. Ya, multivitamin ketika produk pertama itu. Kenapa saya gunakan itu multivitamin saya beli dari apotek? Karena saya lihat banyak sekali penyakit bibit lele yang saya beli ini. Lalu saya duga dia kekurangan vitamin, barulah saya kasih vitamin, lah sehatlah dia. Begitu. Tetapi sekali lagi, kalau kita beli bibit yang baik dan benar, dan kita beri pakan yang baik dan benar, dia mempunyai gen-gen ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ini aja yang kita harus hindari tadi. Terlalu banyak makan, busung, besar perut, dan kanibalisme. Protein, ya. Kalau kita menggunakan pellet, ya pilihlah pellet yang proteinnya minimum 25%. Ya, Carung Pokpan mengeluarkan itu atau yang lain. Oke. Kalau kita tidak punya itu, boleh kita gunakan ubi kayu. Ubi kayu tapi hati-hati, jangan mentah kasih. Karena di kulit ubi kayu itu, bagian dalam, kulit luar dengan dalam, itu terdapat asam sianida yang sedikit. Dan kita tahu sifat asam sianida, itu menumpuk. Lama-lama dia akan mati karena menumpuk asam sianida itu dalam dirinya. Nah, bagaimana cara menghilangkan asam sianida ini? Jemur atau masak. Cuci saja tidak cukup. Jemur atau masak. Cincang dulu, jemur, atau nggak usah cincang dulu. Pokoknya kupas dia, jemur berguling-guling dia di situ supaya hilang asam sianidanya. Ini yang sering orang tidak paham. Sehingga dicabut dari batangnya, dikuliti, dicincang, dikasih ke ikannya. Waduh. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ini, sebulan ini nggak mati dia. Tapi kalau tiap hari kita kasih nanti 2 bulan lagi terlihatlah pengaruh asam sianida yang menumpuk di dalam tubuhnya itu. Matilah dia atau menderita. Ya. Nah, jumlah proteinnya karena itu kan karbohidrat. Sumber protein dari mana? Nah, itulah kita harus rajin cari si buricak atau ikan gobi ke sungai-sungai kecil. Ini saya di samping itu tadi saya tunjukkan bagaimana saya membudidayakan gobi. Enggak pala ada biaya, tinggal saya beli dulu ikan gobi dari toko-toko ikan. Udah itu saya masukkan apa yang saya gunakan. Itu sih air dari kolam lele saya ambil setiap hari 1 tanggok. Di dalam air lele itu kan banyak itu mikroba. Di dalam itu banyak kotoran-kotoran feses dari lele itu. Itulah makanan daripada gobi itu. Jadi nggak ada biaya saya untuk gobi itu. Nah, kemudian sekali 3 hari saya ambil 20, 30. Saya lempar ke atau 40 tergantung jumlah lele. Saya lempar merata sehingga dapat semua protein-protein. Jadi memang pakan adalah komponen biaya terbesar dalam memelihara ikan lele kalau menggunakan pellet. Bisa 70%. Oleh karena itu, kalau kita mau betul-betul berhasil, jangan bergantung 100% terhadap pellet. Tanam di situ ubi kayu, tanam talas, tanam pepaya. Latih dia menggunakan, memakan ubi kayu. Latih. Gitu. Latih. Jadi memang saya sedang meneliti sekarang apa saja sumber selain daripada pellet. Mudah-mudahan suatu saat saya temukan dan saya gembira sekali ada cerah. Saya sudah temukan caranya sehingga tidak perlu kita beli pellet. Kalian doakanlah, nanti akan saya share. Tapi saya harus buktikan dulu. Saya nggak mau share
Itu kalau saya tidak buktikan dengan 1 kali panen saja, tanpa pelet, tanpa nasi, tanpa apa segala macam. Pokoknya itu, tinggal kita ngongkang-ngongkang saja, gitu ya. Nah, sehingga mengurangi biaya sampai 100%. Kalau harga lele di lapangan 22.000 bisa kita jual, kalau biaya pelet ada 70% modal kita 17.000, untung kita ada 6.000 atau 5.000, dengan itu berarti kan sudah tambah untung kita sampai 20.000. Apa nggak ngongkang-ngongkang, ya kan? Ya, jadi saya coba dulu. Mudah-mudahan saya akan share. Saya sedang mencoba dan saya melihat ada gejala akan berhasil. Saya akan share. Saya bukan orang yang pelit dengan ilmu, enggak. Saya ingin menjadi saluran berkat. Saya tahu itulah nilai tertinggi dari setiap manusia. Kalau kita masing-masing dipakai Tuhan untuk menyampaikan berkatnya kepada orang lain. Dan itu saya ingin dalam hidup saya seperti itu. Itulah adek, mahasiswa pertanian ya. Apalagi yang kau tanya dari tadi, vitamin sudah saya ceritakan, nggak perlu ada vitamin. Kalau vitamin gunakan daun pepaya, daun-daun lain, suruh dia makan, latih. Ya nggak semudah itu. Harus dia lapar dulu, kasih daun pepaya, baru dia terlatih makan daun itu. Ya. Mantap nih Prof. Ya, saya pernah menggunakan vitamin dari apotek itu karena saya lihat tadi bahwa bibit yang saya gunakan, saya beli itu ada bibit amburadul gitu ya. Harus saya kasih vitamin. Tapi itu dari situ saya banyak belajar apa sih masalah lele. Itulah semua. Oke. Jadi sebenarnya kita juga udah pernah menganalisa tentang, karena kebetulan saya juga hobi sebenarnya untuk beternak maupun bertani ini adalah berawal dari hobi. Kalau nggak ada hobi, mustahil itu semua pekerjaan akan, jangan bicara tentang untung, tapi kalau kita nggak dimulai dari hobi, ini tidak akan berjalan. Jadi ide Prof tadi kami tunggu ini Prof, tentang temuan terbarunya. Tapi coba saya kasih informasi nih Prof. Kebetulan kita juga udah pernah melakukan percobaan tentang pakan ternak. Jadi memang biaya untuk ternak lele ini saya dari sejak tahun 2004 itu sudah melakukan percobaan untuk ikan lele ini. Jadi biayanya sebenarnya sih tidak menguntungkan sebenarnya kalau ikan ini, sebenarnya ikan lele ini. Karena biaya yang kita keluarkan 1 juta, maka kita jualnya cuma 1 juta. Jadi balance, jadi nggak ada untung. Tapi dengan mencari nanti sebagai pakan pelet tadi, itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peternak sebenarnya Prof. Jadi ada, kalau di pabrik ini Pak Peridoni, itu sebenarnya kita punya ada pakan ternak sebenarnya, yaitu lalat yang lalat hijau, dia hidupnya itu di limbah, itu di limbah. Jadi dia bisa menghasilkan bekatul. Nah, bekatul inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi pakan ternak tadi. Jadi kalau boleh Prof, nanti saya sekali kita kasih bahannya, nanti silakan Prof untuk mengembangkannya, karena memang sudah ada yang melakukan. Tapi itu tadi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kebetulan sama-sama satu marga ini, Pak Prof ini marga Malau, yang satu tadi teman kami ini adalah marga Barita. Jadi sama, beliau memiliki usaha seperti ini, satu kota itu 5.000 ekor, biaya operasional itu sekitar 3 juta. Jadi ini dengan nilai 300.000, ini udah berapa kali lipat sebenarnya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa bisa sebenarnya ya mensisihkan uang 10.000, kalau untuk 30 orang cukup, saya pikir Prof ya, untuk 30 orang bisa menghasilkan setidaknya konsumsi untuk diri sendiri, lama-lama nanti berkembang. Saya mau ajak kawan-kawan mahasiswa sebenarnya untuk belajar menjadi entrepreneur. Ya, itu sudah kita buat Prof dalam satu grup, tapi gimana ya, mahasiswa ini kurang apa, padahal kita sebenarnya sudah pernah jadi mahasiswa, tapi karena tidak ada senior kita yang mengajari, jadi ilmunya blank gitu. Nah, sekarang kita punya ilmu, kita mau coba berbagi, ini nggak ada yang mau mengikuti. Jadi ayo buat adik-adik mahasiswa,
Bila perlu nanti saya ajak profesor untuk membentuk suatu komunitas. Kita mulai dari yang kecil, kemudian nanti akan berkembang menjadi terbesar. Sebenarnya Prof, yang paling penting adalah menguasai pasar. Kalau kita bisa menguasai pasar, contoh di Sambu, tidak ada boleh yang memasukkan ikan lele selain dari komunitas ini. Itu sebenarnya jauh lebih hebat. Nah, tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof tadi, bagaimana dengan biaya pakan ternak termurah itu menghasilkan produk yang sangat unggul. Mantap ini Prof, ilmunya ini luar biasa. Ya, Buat baik. Profesor dan sehat-sehat Prof. Ya, baik. Saya tambah sedikit menyemangati bahwa 70% itu biaya pakan, biaya produksi kalau kita gunakan pelet. Nah, 70% ini bisa menjadi uang kantong kita kalau kita rajin. Makanya tadi harus ada hobi, ada passion. Ada passion, ada kesabaran, ada kecintaan. Saya sangat cinta terhadap ini. Bayangkanlah. Ya. Jadi di depan rumah ada daun talas, sente, pepaya saya tanam, ubi kayu belum saya tanam ya, belum saya tanam. Maksud saya, kalau adik-adik mahasiswa atau siapapun ingin memulai dulu, oke, gunakan tenaga. Bila penting cacing, korek-korek gitu ya. Ambil cacing begitu. Ya, artinya jangan gunakan pelet, tapi prinsipnya supply dia dengan karbohidrat, supply dia dengan protein, supply dia dengan mineral. Garam 150 gram itu hanya 150, ya. Garam krosok tapi jangan jodium. Ya. Jadi artinya kalau sudah kita berhasil di 300 ini 500 ekor ini kalau dibesarkan, ya, katakanlah kita afkirkan dulu yang kecil-kecil atau kita biarkan di situ dimakani oleh yang besar misalnya ya. Tersisalah katakanlah 90%, 450 ekor. Kalau kita pelihara sampai 5 sekilo, udah berapa? Udah 90 kilo. Kita jual dengan harga 20.000 aja dulu. Ya, udah 1,8 juta. Ya, 1,8 juta, 300 ribunya modal kita. Berarti udah kita kantongi 1,5 juta selama 2 atau 3 bulan. Beli lagi kolam terpal. Multiplikasi lagi. Bibit lele saya jual murah, 130 kok yang kecil, yang agak besar 190. Saya kasih bonus probiotik. Artinya sebenarnya dengan menghitung probiotik itu, bibit lele saya harganya hanya Rp50. Hanya Rp50 karena ada probiotik yang apa. Jadi artinya strategi kita adalah kurangi biaya untuk pelet. Caranya hobi tadi, caranya kita harus kreatif. Ya, saya juga kreatif, sedang berpikir sekarang bagaimana cara untuk mengurangi pelet ini. Sebab tidak kompetitif. Orang lain menjual 22.000, saya menjual 20.000, keuntungan 1.000. Tapi yang pasti, ya keuntungan kalau saya hitung tenaga kerja saya rugi. Nah, tapi kalau kita pemula, jangan hitung dulu tenaga kerja kita. Kalau kita hitung, aku berapa juta lah sebulan nanti jadinya, ya kan? Itu yang penting ada dulu uang cash, ya. Uang cash kita, multiplikasi sistem tadi, beli lagi terpal. Kayak aku Metal Coffee. Mulai dari kuali di rumah menggoreng kopi, baru beli alat, ada untung beli alat terus sampai 3 cabang itu. Omset udah miliar. Ya, cuman ya karena pajak ya saya kita bohong kadang-kadang ya. Tapi 1% itu 1/1000 dari hasil omset saya bayar pajak saya. Itu. Jadi artinya jangan dulu berpikir langsung perusahaan besar. 1.000 terpal, jangan dulu. Mulai dulu 1 terpal yang 1 meter ini, udah kita kuasai teknologinya, tinggal multiplikasi. Kaku, kalau ada uangku, ada lahanku, tinggal multiplikasi kok, beli terpal, teknologinya udah kuasai, keuntungannya sudah aku tahu berapa, 5.000 setidaknya per kilo. Kalau ada 1 ton seminggu, 1 ton itu berapa ekor rupanya? 5.000 ekor kok, kalau 4 per kilo. 5.000 ekor 1 terpal kok, yang 2 kali 1. Coba bayangkan, adik-adik sekalian mahasiswa, kawan-kawan lain yang masih ingin di rumahnya. Ini Pak Ferry ini katanya mau pensiun ini. Saya juga Pak, kalau pensiun, saya sudah bilang istri saya, cari dulu tanah yang ada di sana dekat-dekat sungai. Hobi saya ikan, waktu kecil juga saya suka mancing. Cuman takut ular. Maka saya ajak kawan, saya kasih dia hasil pancingan setengah, saya beli rokok, dia merokok. Tugasnya hanya 1, jaga ular jangan datang. Gitu aja.
Jadi adik-adik semangat, adik-adik bisa kaya. Saya sudah buktikan ini. Bayangkanlah sekarang ini antri beli bibit dari saya sebanyak 40.000. 40.000 dalam 2 bulan ini. Kalau 50 rupiah saja satu bibit saya hitung, udah berapa lah income saya. Itu baru ini baru di sini. Baru sini, coba. Kalau berikutnya banyak yang antri. Kalau saya perbesar lagi coba. Nah, demikian juga lele itu udah antri ada 20 orang. Kalau ini nanti berhasil akan beli. Gitu. Jadi saya sebenarnya semangat ini ketua karena itu tadi memang kuliah ada di sini ada prospek. Memang kalau kita mau menguasai pasar, ya kan kita nggak bisa kuasai kan nggak ada senjata kita. Kita hanya bisa menguasai pasar apabila berkualitas, harga kompetitif, itunya. Nah kalau ada kebetulan ada deking kita, ada apa kita channel kita ya keuntungan lah itu. Tapi jangan itu dulu yang dipikirkan karena lalu pasar kita pikirkan kita belum punya lele berhenti. Kalau kita siapa yang beli gitu berhenti karena belum ada. Kau lelemu pun belum kelihatan ngapain kau pasarkan ke aku kata orang kan. Ya, ya. Makanya mulai dulu 300.000 udah bisa 2-3 orang 4 orang ya sambil diskusi 75.000 per orang nanti keuntungannya bisa 1,5 juta. Kalau ini selamat semua 500 ekor bibit ini kalau selamat semua. Beli lagi segala macam multiplier. Seperti yang saya katakan tadi, kopi saya dari mulai kuali hingga 3 cabang. Ini juga kalian bisa lakukan seperti itu. Menyemangati saya. Dan saya buktikan memang menguntungkan kok. Menguntungkan. Tapi jangan dulu hitung tenaga kerjamu. Karena berapa juta lah gajimu. Dengan 300, dengan ini enggak tercukupi. Nantilah, anggap aja itu tabungan dulu. Demikian, Ketua. Oke, menarik ini Prof. Jadi buat adik-adik mahasiswa kalau ada yang mau mencoba, saya menawarkan untuk 5 kelompok lah, ya. 5 kelompok, kalau 300.000 masih 1,5 juta Prof. Masih ada sisa gaji saya. Saya akan sumbangkan buat adik-adik mahasiswa, kalau memang ada yang Mantap ya. Terima kasih ya. 5 kelompok. Jadi langsung aja jumpai Prof, nanti uangnya saya transfer kepada Profesor. Bagi adik-adik mahasiswa yang mau berminat, silakan. Nanti siapa tahu Pak Peridoni tertarik, ya bisa nambah ini semua ini jadinya. Nanti saya coba lagi nanti teman-teman yang lain. Siap. Jadi mahasiswa bisa membantu sedikit lah untuk situasi pandemi COVID-19 ini. Saya sih kemarin ada diskusi tentang masalah COVID-19 di kampus Nomensen kita agak kurang menarik gitu. Jadi penempatannya, sasarannya kurang sesuai gitu. Banyak yang tidak tidak kurang menarik. Tapi saya lebih menarik jika ada di mahasiswa ini ada dibuat usahanya gitu. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini ya wajar kebutuhan hidup itu harus terpenuhi. Jadi silakan adik-adik membentuk 5 kelompok dan nanti akan silakan ketua kelompoknya langsung mengirimkan ke nomor handphone saya, WA saya tetap aktif 25 jam. Nanti langsung saya akan hubungi Prof. Kebetulan keluarga saya juga ada di sini. Nanti keluarga saya juga Prof, saya kasih juga mungkin 3 kolam. Jadi 3 kolam. Jadi strateginya sebenarnya kalau yang punya 3 kolam, jangan langsung sekaligus 3 kolam langsung dibuat. Kalau boleh setiap bulan. Jadi nanti panennya itu tiap bulan gitu. Jadi kalau kita manen sekaligus sebenarnya kurang efektif menurut saya karena sudah pernah saya lakukan. Oke, mungkin adik-adik masih ada waktu ini, silakan ada yang mau bertanya. Masih ada kesempatan mumpung Profesor masih bersedia. Jadi 36 orang yang terdaftar di sini. Ya, saya apresiasi ini ketua ini menyumbang kepada mahasiswa 5 paket ya, 5 paket, keluarganya juga ada di sumbang sekian paket. Daftarkan 1 paket dari saya ya, 1 paket dari saya. Tapi ya 1 paket 300.000 ini ya dari saya, tapi melalui ikatan alumni lah, melalui ikatan alumni. Jadi nama-nama itu nanti saya peroleh dari ketua alumni lah. Nih Pak Ferry barangkali bisa menyumbang berapa paket nih? Udah 6 nih. Dari saya 1 dari. Siap Prof, dari saya 2 paket. Ya, mantap. Terima Ya. kasih. Ya. Oke.
Barangkali konglomerat kita Simbolon sudah bisa juga ini, Simbolon, perlian Simbolon. Menyumbang juga paket. Hadir nggak di pertemuan ini? Lagi di udara dia, Prof. Iya. Oke lah, setidaknya itulah dulu. Nanti daftar nama-namanya, perencanaannya bagaimana. Ulun kemarin Prof sudah nyampaikan sama saya, lahannya disediakannya gratis untuk Fakultas Pertanian jika ada yang mau mengembangkan di sana gitu. Iya, artinya maksud saya begini. Sekarang kan sudah ada 8 paket. Di mana mahasiswa ini? Berarti di rumah masing-masing lah dulu kan? Ya, ya. Di rumah masing-masing. Apakah di Medan atau di luar kota? Nah, yang penting buat saya adalah ini kalau keluar kota ini bagaimana mengangkat bibitnya, kan? Kalau di dalam Medan kan langsung bisa nggak terlalu sulit, ya kan? Artinya bisalah koordinasi nanti bagaimana caranya ya. Dan nama-namanya itu yang 8 paket itu ya melalui ketua lah menyampaikan ke saya sehingga bisa saya rencanakan. Ya, bisa saya rencanakan. Tapi dari perkembangan bibitnya tadi, ya paling cepatlah mungkin bulan 2 atau bulan 3 nanti bisa saya sediakan bibit ini. Karena ini ada daftar antri ini semua. Kalau sudah 8 kan 4.000 ya. 4.000 sudah cukup banyak itu. Ya. Ya, saya tahulah dulu nanti nama-namanya, tapi saya targetkanlah bulan 2 ya, bulan 2 akhir sudah tersedia bahan itu semua. Ya, soal transfernya kan bisa kan ditransfer nanti kalau karena saya juga beli kolam terpal itu kan beli uang juga, pakai uang juga. Oke. Baik, terima kasih Pak Peri, luar biasa nih penyemangatannya. Kita bertiga sekarang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kita, ada lebih beri sedikit lebih, maka terima kasih kepada Tuhan. Semoga berkat dari Tuhan semakin besar supaya lebih banyak kita salurkan ya kan. Iya. Oke. Ya, silakan. Kebetulan tadi kita sudah ada sumbangsi, bukan kita mau mengungkit, tidak, biar kita bisa juga kontrol tingkat keberhasilan yang dibuat oleh adik-adik kita. Bagaimana, ini saran ya, kalau mereka juga mau, bukan berarti kalau nggak diterima sarannya tidak dikasih sumbangannya, tidak. Cuman kita juga mau lihat perkembangan sampai sejauh mana, agar kalau bisa mereka sedikit bikin laporan lah, sejauh mana perkembangannya. Itu saja. Ya, mudah-mudahan ini prospek untuk mereka, kita bisa juga dukung untuk kedepannya nanti. Itu aja mungkin saran dari saya, Ketua sama Prof. Sarannya? Ya, tentu saja Ketua, bagus itu, sehingga ada syarat-syarat yang harus mereka tanda tangani. Ya, janganlah gitu aja kan, harus ada syarat-syarat yang harus mereka tanda tangani, apa bentuknya, apa laporan, harus ada tanggung jawab lah. Iya, betul, karena Prof. ini mahal, sebenarnya ini mahal, karena benih itu mahal. Seed itu mahal gitu ya. Nilainya 300.000, tapi karena ini benih itu mahal, karena kan berhasilkan 1.000 terpal, kolam terpal ya kan. Jadi harus ada mereka tanda tangani janji atau rencana segala macam. Apakah satu orang satu terpal atau satu terpal beberapa orang begitu. Nah itu nanti ketua lah yang ngatur itu. Yang pasti satu paket dari saya. Oke, terima kasih. Baik, buat adik-adik mahasiswa ini mungkin sebagai tambahan nantinya ya. Kalau memang ini bisa diorganisir tentang kelompok-kelompok ini, ya tidak kemungkinan tertutup bagi adik-adik yang lain juga. Nanti akan saya mencoba melalui ada bantuan dari PTP 4. Kita akan coba membuat proposal itu nanti. Ya mudah-mudahan lah. Jadi makanya saya mau coba, kita tadi 8 paket, kita coba dulu keseriusan daripada 8 kelompok gitu. Kalau memang 8 kelompok ini serius, ya bagi PTP 4 mungkin mengeluarkan dana sekitar 30 juta bahkan 50 juta itu kecil gitu. Jadi tolonglah buat adik-adik keseriusannya, biar saya juga akan mencoba gitu. Ini gratis loh, bukan ada kita tuntut untuk balik, karena rezeki itu dapatnya dari Tuhan. Jadi gaji saya pun dapatnya dari Tuhan, sehingga harus saya berikan kepada orang lain gitu ya. Jadi buat adik-adik, ayo, ini momen yang paling sangat tepat gitu. Jadi jangan pikirkan COVID-19 ini kapan berakhir. Ini nggak akan berakhir, percaya ya, tidak akan berakhir. Ya, betul. Uji coba yang diberikan Tuhan, sebenarnya COVID itu anugerah juga bagi kita. Bagaimana kita hidup bersih, bagaimana kita bisa bertahan hidup ya. Jadi buat adik-adik,
ayo semangat. Selain Anda menuntut ilmu di Nomensen, Anda bisa silakan wirausaha. jaringan, gitu ya. Ini mudah-mudahan keterbukaan dari seorang profesor bagi adik-adik yang luar biasa ya. Saya mengancurkan jempol kepada profesor supaya juga kita berdoa buat profesor dan beserta keluarga sehat-sehat, diberikan berkat, berkelimpahan, dan bertambah ilmu lagi buat Prof dan buat juga kita semua. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, sesi pertama let's talk about fish farming in Riyadh. Silakan kita closing. Mungkin ada close statement daripada Prof untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Monggo, kami persilakan Prof untuk memberikan wejangan kepada kami. Silakan Prof. Baik, pertama terima kasih kepada Ikatan IKA, keluarga alumni Fakultas Pertanian Universitas Kabupaten Mensen yang selalu secara kreatif menginisiasi hal-hal yang baru termasuk pertemuan hari ini dan juga sumbangan dari Pak Sinaga ke pengusaha-pengusaha baru. Itu terima kasih juga Pak Peri segala macam yang hadir pada hari ini. Yang kedua adalah khusus kepada yang belum bekerja, bersemangatlah. Memang tidak semua jadi pengusaha, jelas itu. Kalau enggak, siapa pekerja? Tapi tidak juga semua menjadi pekerja, kalau enggak siapa pengusaha. Jadi saling mengisi. Ujilah di mana jalan hidupmu, para mahasiswa, apakah memang kau akan menjadi pengusaha atau menjadi pekerja. Tapi apapun itu hanya Tuhan yang menentukan. Yang pasti, yang penting dari kita adalah kita berupaya. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa situasi ini diilhami oleh Tuhan saya untuk membuat sesuatu yang baik. Jadi semangat hidup, semangat entrepreneurship, kreativitas itu yang sangat perlu kita selalu miliki. Jadi mungkin di antara kalian akan menjadi ada orang-orang kaya nanti, ya, orang-orang besar. Tapi setidaknya mulailah juga memenuhi ikan di keluarga, ikan ke tetangga. Ya setidaknya kalau kalian perokok ya uang rokok. Tapi harus ada visi besar. Saya ingin menjadi pengusaha. Ini adalah batu loncatan. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan tetap yang menentukan. Demikian closing statement dari saya, Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin ada adik mahasiswa yang mewakili yang berani menjadi ketua kelompok. Satu orang aja kami minta untuk menerima tantangan dari alumni maupun dari Pak Profesor. Ada yang berani? Yang bicara? Silakan. Kalau malu-malu silakan japri aja. Memang kadang-kadang banyak yang malu ini ada dari mahasiswa ini. Jadi mungkin itu aja Prof. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Prof. Dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Nanti kami akan kirimkan email ya tentang PowerPoint yang disampaikan Prof maupun sertifikat yang sudah disampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih, selamat sore. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Pak. Sore. Shalom, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke. Kita akhiri ya, kita tutup ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak.